Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima, tingkat 1B D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari dengan NIM P003240200061. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Adapun organ-organ penyusun sistem perkemihan yaitu 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 ureta. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasi cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna merah kecoklatan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatitistra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basah cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Dan yang kelima, fungsi hormon dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposa pararenal. Terdapat nervon di dalam ginjal. Nervon merupakan suatu unit fungsional di mana setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Adapun bagian-bagian nervon, yang pertama, glomerulus, merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cikung, menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Natrium secara bebas dilintasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, pikirkan 10-20% kalsium plasma terkait oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convoluted. Tubulus yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalan dari korteks ke bagian nabula kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang difiltrasi diabsorpsi secara stotenik bersama fluorida dan melibatkan transportasi akrit natrium. Peningkatan deabsorpsi natrium akan mengulangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pencegahan atau pemakatan urin yang benar. 3. Alsa-Henle. Bentuknya lurus dan tebal, diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm, total panjang Alsa-Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens anscendens, dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan penetralan listrik. Sekitar 25% natrium tinggi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Absorpsi klorida dan natrium di pas ascendens untuk pembengkatan urin karena membantu mempertahankan integrasi kalium konsentrasi nebula. Kalium terintegrasi sekitar 20-25 diapsi pada pas ascendens bentuk Henders. Proses pasti terjadi karena radian elektrokimia yang timbul secara akibat dari reabsorpsi aktif fluorida pada segmen nephron. Tubulus distal convoluta, bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok yang jauh letaknya dari kapsula traum yang panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron mengarah ke tubulus colligens dan panjangnya 20 mm. Masing-masing
siklus, kolagen berjalan mengalir korteks dan nebula ginjal, bersatu membentuk suatu duktus yang berjalan lurus dan mengarah ke dalam duktus dan seterusnya, menuju calyx dinner ke calyx major. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam tensi renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nervon keseluruhan ditambah dengan duktus kolagen 45 sampai 65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai alsa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. Ductus collagenus medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresif natrium urin terjadi di sini, dengan aldosteron yang paling dependent terhadap derabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan derabsorpsi natrium. Duktus ini memiliki kemampuan memberi absorpsi dan mengekskresi kalium. Ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesikel urinaria. Panjangnya 25-30 cm dengan panjang temparan 0,5 cm dan mempunyai jepitan sepanjang jalan. Lapisan ureter terdiri dari jaringan hidroposa, otot polos, del mucosa, dan fungsinya yaitu untuk menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kantung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang postu pubi. Bagian ini tempat menyimpan urin. Terdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Permukaan posterior testika uretaria berbentuk segitiga merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan arus suntik yang dipangkal pada kandung kemih, fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra pada laki-laki yaitu 11,5 sampai 20 cm, mulai dari parifisium uretra internal dalam fasika urinaria sampai parifisium uretra eksternal pada penis. Selanjutnya uretra wanita 4 cm mulainya dari urifisium uretra internal sampai urifisium uretra eksternal. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefrons dibawa oleh darah ke volumbulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Tapi langkah nebulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil, karena tekanan darah di dalam ginjal sangat tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion berkarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Yang berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus, maksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh sampai di lekung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi air, NaCl, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus kontaktus Jiptap. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan Mungkin ini saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.